Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhakkir wan nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalal al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, kita akan melanjutkan daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, yakni bab shaum. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana awal kita bisa berpuasa Ramadan. Setelah itu dilanjut daripada syarat sahnya daripada puasa Ramadan. Kita kemarin sudah membahas 4 syaratnya. Kita lanjut. Wala bi khubarit tariq, dan daripada yang tidak membatalkan puasa Ramadan kita. Ini mungkin sering dipertanyakan sama orang-orang, sering dibayangin di pikiran orang-orang, gimana sih kalau kita ini kan, apalagi yang laki kan sering jalan, hidupnya di jalanan, biasanya kan kerja, pulang, pergi. Itu kan gimana itu? Kan puasa ini kan nggak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu puasa. Lah ini gimana Habib? Kita naik sepeda motor, kita ada angin yang kita kena debu masuk ke dalam tubuh kita, ini gimana? Itu tidak membatalkan daripada puasanya kita. Jadi kalau kita sepeda motoran aman. Wa in ta'ammada fatha fami. Nah, beda sama ini. Bisa debu bisa membatalkan daripada puasa kita. Gimana? Kita naik sepeda motor, nih, mulutnya dibuka. Nyari ini. Dibuka. Nah, itu membatalkan. Tapi kalau kita biasa nyetir biasa, kena debu, masuk ke dalam hidung, masuk ke telinga, itu enggak membatalkan, kecuali ada orang yang iseng mau merasain rasanya debu. Pas ngerasain rasanya debu ketika Ramadan, kepikiran di sepeda motor, ya apa rasanya debu nih ya, dia buka mulut, ya batal puasanya. Nanti kalau mau ngerasain debu, nanti aja selesai bulan Ramadan rasain dan makan sama tanahnya sekalian, jangan pas puasa Ramadan. Lanjut. Wala bimbal airiki tahiri khalisi. Ini juga menjadi pertanyaan. Ada tuh, Anda itu pernah lihat orang itu waktu puasa itu dia tiba-tiba keluar ngeludah. Anda tanyain, kenapa kok ente keluar terus ngeludah? Kenapa ente? Iya bang, Anda takut puasanya Anda batal. Lah, ente kalau tenggorokannya ente kering, ya mati ente. Nggak apa-apa, ketika ada ludah tapi di lidah ya, ludahnya di lidah itu ketika kita telan itu tidak membatalkan, nggak apa-apa. Jadi telan aja. Ada nanti bisa batal, ada beberapa nanti. Nah, ini yang membatalkan. Wa yuftiru bijal yiriki bima asnanihi likudrate ala majjihi. Dan kita itu bisa batal ludah itu kalau seumpama benar ludah itu ada di lidah tapi kita keluarin terus kita telan lagi, itu membatalkan. Kita punya ludah di lidah kita keluarin, kita julurin di lidah, keluar, ada ludahnya di ujung itu kan, terus kita masukin lagi lidah nih, itu membatalkan daripada puasa kita. Wabin nukhama. Nah, ini kasih contohnya riak atau ingus. Kita ada riak, kita keluarin, kita masukin lagi, itu membatalkan daripada puasa. Atau ini ada orang umbelen, ada ingus apa? Merok. Nah, itu merok. Itu merok disedot, dirasain pas puasa, asin-asin gimana gitu rasanya ya. Terus ditelen, itu membatalin. Jadi kalau lagi ingusan,
dikeluarin lewat hidung aja, nggak usah ditelen. Asin rasanya, nggak enak, nggak usah ditelen. Lanjut. Dan daripada yang bisa membatalkan puasa, wabi busulil ma'il matmadoh, dengan mengalirnya air kumur. Loh, kemarin Habib jelasin kumur itu sunnah. Iya sunnah, benar sunnah. Ya, benar sunnah. Nah, itu bisa tidak batal apabila masih di batas khok. Kalau sampean bilang khok, nah itu di batas itu. Kalau airnya masih nyentuh khok situ mungkin di sini ya, belum sampai ke kerongkongan mungkin ya. Itu tidak membatalkan. Misal nggak sengaja masuk gitu kita kumur sunnah. Pas kita nggak sengaja masuk tapi masih di batas khok sini ini, belum sampai ke kerongkongan, itu nggak membatalkan. Apabila sampai ke daerah ini hak ini sudah di kerongkongan. Kalau sampean mengucapkan lafaz hak itu sudah di kerongkongan, itu bisa membatalkan daripada puasanya. Tapi ada kumur sunnah, ada kumur yang bisa membuat kita batal lagi. Kumur yang gimana? Kumur yang mubalagho. Kumur kan aslinya cuma cukup gini kan, buang. Ini kumur yang mubalagho itu gimana? Kayak dia apa ya? Korai. Dikorai itu di sini. Itu pasti ada yang masuk. Nah, itu membatalkan. Atau kumurnya bukan buat ketika kita mau sholat, bukan. Ini kumurnya buat seger-segeran. Waduh, panas ini siang-siang Ramadan. Nyari udah WC terdekat. Kumur buat seger-segeran. Itu nanti bisa membatalkan daripada puasanya. Atau ada lagi aurabi'ah. Jadi daripada sholat itu kan ada daripada wudhu itu kan ada sunnah-sunnahnya. Sunnahnya salah satunya ada yang namanya taslis. Kayak kita membasuh wajah 3 kali itu sunnah taslis. Untuk apa sih taslis ini? Untuk apa sih membasuh 3 kali ini? Untuk meyakinkan wudhu kita di bagian muka ini sah. Takutnya ketika kita basuhan pertama itu ada yang nggak kebasuh. Jadi kalau dikasih basuhan kedua sama ketiga, itu kan sunnah hukumnya. Itu untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwasanya sudah terbasuh semuanya. Lah kok ini sudah kumur 3 kali, kan sunnahnya 3 kali emang kan? Dia tambah 4 kali. Lah keempatnya ini nggak boleh. Nggak boleh. Lanjut. Al-khamis was-sadis was-sabi'. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh daripada syaratnya puasa. Yang kelima adalah al-Islam. Islam. Syaratnya puasa, syarat sahnya puasa adalah Islam. Nggak tahu dah itu. Anda tuh lihat di HP ini ada tuh orang Kristen katanya tawuran takjil katanya. Dia itu beli takjil juga, orang Kristen beli takjil juga, tidak tahu puasa benda itu. Intinya yang syarat sahnya puasa itu adalah Islam. Syarat yang keenam, wan naqa'u 'anil haid wan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Ini untuk yang perempuan. Jadi kasih tahu kalau ada perempuannya yang terlalu masya Allah, ketika dia haid enggak tetap mau puasa, jangan, enggak boleh, bisa jatuhnya nanti dosa. Sama sholat pun bisa jatuhnya nanti dosa. Udah kalau emang lagi haid, selesaiin haidnya, nanti setelah bulan Ramadan suruh ganti, dia nggak puasa itu berapa hari. Yang keenam, yang ketujuh, wal aklu fi jami'in nahar. Yang ketujuh, dia sadar dari subuh sampai maghrib itu dia sadar, enggak gila mungkin bahasanya ya, sadar maknanya ya dia sadar, dia bisa mengendalikan dirinya, masih tahu siapa dirinya.
Wala yadurru ikhma, dan tidak membatalkan puasa apabila dia pingsan. Tapi ini ada syaratnya, bentar lagi saya jelasin syaratnya. Ya, dia pingsan itu dan tidak membatalkan daripada puasanya. Wasyukru, syukru ini aslinya syakaro. Syakaro ini aslinya artinya mabuk. Nah, anaknya yang di kitab ini jelaskan mabuk laut, mabuk kendaraan, mabuk kendaraan. In afaqa lahdatan fin nahar, jikalau sempat sadar sebentar di siang harinya itu. Jadi ketika dia itu sempat sadar, dia ini kan mabuk laut. Dia mabuk jam 2, jam 3 bangun, sempat sadar, bangun. Habis gitu geblak lagi, masih dikatakan puasa, enggak membatalkan daripada puasanya. Itu tidak apa-apa. Lanjut. Sudah dibahas ya, syarat sah-sahnya puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri daripada jima. Yang ketiga, menahan diri daripada istisqa'a, muntah dengan sengaja. Yang keempat, menahan diri daripada memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang. Yang kelima, Islam. Yang keenam, bersih dari haid dan nifas. Yang ketujuh, sadar. Yang ketujuh, sadar. Jelas? Jelas, Pak? Oke. Lanjut. Wala yasihu shaum yaumal idzin. Nah, ini bab yang selanjutnya ini menjelaskan waktu-waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Apa aja waktunya? Shaum yaumil idzin, puasa ketika 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak diperbolehkan. Jadi waktunya Id sudah selesai, sudah puasa, kita jalankan itu hari raya. Wala ayyami tasrik, dan hari tasrik. Hari tasrik ini setelah hari raya Idul Adha. Setelah hari raya Idul Adha kan 10 daripada bulan Dzulhijjah, Idul Adha. Nah, tasrik itu hari setelahnya, 11, 12, 13. 3 hari tidak boleh puasa. Jadi nggak boleh puasa dari 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Wala nisfil akhiri min Sya'ban, dan juga tidak boleh puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ada 30 hari, berarti separuh terakhirnya dari kapan? 15 sampai 30, itu tidak diperbolehkan puasa. Berarti dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 14 Sya'ban itu masih diperbolehkan puasa. Untuk yang bulan Sya'ban ini, untuk yang bulan Sya'ban yang setengah ke akhir bulan Sya'ban itu kita tidak diperbolehkan berpuasa. Ada pengecualian, illa kecuali liwirdin, kecuali dia ini sudah terbiasa puasa sunnah. Sudah terbiasa puasa sunnah, dia puasa Senin Kamis terus. Lah gimana ini Beb? Saya ini sudah terbiasa puasa Senin Kamis terus, gak bisa putus. Terus gimana ini? Ini kan katanya nggak boleh. 15 terakhir bulan Sya'ban ini kita puasa nggak boleh. Ada pengecualian, kecuali liwirdin, kecuali dia itu kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis, nggak apa-apa. Atau nadrin, dia nadar. Saya nadar, kalau saya bisa beli sepeda motor, saya mau puasa selama 20 hari. Kebeli sepeda motor. Pas dia kebeli sepeda motor, itu terjadinya 15 akhir bulan Sya'ban dapatnya. Ya udah nggak apa-apa untuk nadar. Nadar nyaur apa? Kita puasa nadar nih hukumnya wajib loh. Bukan jadinya sunnah, wajib sudah. Jadi wajib kita lakukan. Sesuatu hal yang kita nadar itu wajib kita lakukan.
Au qada atau mengkodok puasa Ramadan. Au kafarau au wasli ma ba'dan nisfi bima qablahu. Atau nyambung. Makna nyambung gimana? Misal dari tanggal 14 Sa'ban kita puasa. Kan ya dibolehin tuh dari 16 sampai 30. Kita 14 Sa'ban puasa, 15 Sa'ban puasa. Nah, kita sambung 16, 17 gak apa-apa. Intinya dari separuh sebelumnya itu kita sudah puasa, terus mau kita sambung itu tidak apa-apa. Jelas? Jelas? Lanjut. Surutu man yajibu alaihi shaumur Ramadan. Syarat orang yang wajib puasa Ramadan. Syarat orang ini perorangan. Yang pertama apa? Al-aqlu, sudah berakal. Sudah bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Wal bulugh sama baligh. Dia sudah baligh. Dia baligh ini untuk yang laki-laki itu sudah pernah bermimpi atau iya yang laki itu sudah pernah bermimpi ya, mimpi. Atau kalau tidak pernah mimpi, lu gimana ini anak-anak dari dulu gak pernah mimpi ini. Tidur bangun tidak pernah mimpi, tidak pernah basah mimpinya saya ini. Gimana? Kalau laki-laki ataupun perempuan, misal perempuan itu biasanya kalau perempuan semua rata-rata pasti dari umur 9 tahun ke atas itu sudah haid biasanya. Kita bahas yang laki aja. Yang laki seumpama dia nggak mimpi basah sama sekali. Yang laki-laki ini ketika dia sudah umur 15 tahun, dia itu sudah dihitung balik. Jadi nggak usah dipikiri udah. Lu gimana nih saya nggak mimpi basah? Ya udah, dimin aja. Ntar umur 15 sudah dihitung balik. Nggak usah ruwet sudah. Wal Islam dal Islam. Wal itokoh dan mampu. Dia nih puasanya mampu, dia nggak sakit. Lo gimana? Habib, ini saya sakit. Saya kalau nggak minum obat, saya bisa langsung isdet. Gimana? Ya jangan puasa. Berarti itu tandanya nggak itoko, nggak mampu. Jangan usah dipaksain. Ya. Wa yu'maru sabi bihili sab'in. Dan diperintahkan untuk anak kecil di umur 7 tahun itu harus sudah diperintahkan daripada perintah-perintahnya Allah. Kita punya anak ini umur 7 tahun tuh aja, ayo perintahin, ayo sholat le, ayo ngaji, ayo lakukan hal-hal baik. Diperintahkan sudah. Mirisnya zaman sekarang ini malahan anak-anak ini lebih banyak kenal pemain bola, kenal artis. Wow, disebutkan artis. Ini ada artis namanya, aduh siapa deh, itu sudah nikah sama ini putus, nikah sama ini putus. Waduh, apal sampai putus 7 kali apal dia. Tapi ketika tanyain, coba sebutin nasab kanjeng Nabi 7 ke atas, nggak tahu. Coba ditanyai, siapa itu pemain bola yang nomor 7? Tahu. Siapa? Ronaldo. Nomor 10 siapa? Messi. Coba tanyain, Nabi yang nomor 7 siapa? Nabi yang nomor 10 siapa? Belum tentu tahu. Dan itu yang bakal dipertanggungjawabkan orang tua. Karena orang tua ini khususnya ibu itu madrasatul ula. Tempat belajarnya anak, benernya anak ini tergantung daripada ibunya. Karena bapaknya cari nafkah, ibunya yang ada di rumah bersama anaknya. Jadi kalau seumpama anaknya nanti kurang benar, yang dipertanyakan ibunya. Ibunya dipertanyakan gimana? Ya suaminya gimana bisa milih ibu buat anak-anaknya. Maka dari itu kenalkan anak-anaknya dengan perintah Allah. Kenalkan, suruh ngaji, suruh tahu itu siapa Rasulullah, kasih tahu siapa paman-paman Nabi yang baik, yang buruk, kasih tahu daripada
anak-anak Rasulullah, kasih tahu daripada sunnah-sunnah Rasul, kasih tahu daripada siapa istri-istri Rasul. Kenalin, gak ada ruginya kalau kita kenal Rasul. Ketika sudah kenal Rasul, yang untung pasti orang tuanya. Kenal Rasul, Rasul ngajarkan ketika orang tua sudah meninggal, doakan, bacakan Fatihah, itu yang diajarin sama Rasul. Ketika sudah kita ini meninggal, anak-anak kita yang ngaji buat kita, pasti kita yang untung. Ada satu kisah. Ini anak jalan sedikit ke sholawat ya. Ada satu kisah, seseorang disiksa sama malaikat. Disiksa sudah. Disiksa dengan pedih-pedihnya disiksa udah. Tapi seketika siksa itu berhenti. Usul punya usul, dicari ternyata apa? Ketika ada orang lewat di kuburannya dia, orang yang disiksa tersebut, itu ada orang cuma satu kali mengucapkan sholawat sehingga gugur itu siksanya dia. Cuma satu kali sholawat. Gimana kalau anak kita membacakan selalu sholawat di depan kubur kita, bacakan Fatihah buat kita, apa enggak untung kita? Sangat beruntung. Maka dari itu, ajarin anak-anak kita untuk selalu baca sholawat, kenal sama Nabi, kenal siapa Tuhannya. Insya Allah itu akan jadi baik buat kita. Wa yudrabu ala tarkihi li asrin in ataqah. Ketika anak sudah umur 10 tahun, dia tidak mau menjalankan daripada perintah Allah, perintah Rasul, tidak apa-apa untuk dipukul, asal dipukulnya yang normal, jangan sampai melukai fisiknya sehingga nanti ditakutkan waliyadzubillah sampai buat cacat. Dipukul aja buat pelajaran supaya dia mau mengerjakan daripada perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab.